Sosok penampakan Mbak Rina ini muncul di tengah kegelapan malam, dengan wajah yang pucat dan tatapan yang tajam mengarah ke si Agan. Mana bungkusan itu? Setelah mendengar suara itu, si Agan langsung lari ke adiknya dan tidur bersama adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Dan kali ini aku mau bahas thread yang pernah viral di salah satu media sosial terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Cerita ini termasuk ke dalam serangkaian pengalaman horor yang dialami oleh Agan Kaskusers, yaitu @YR Screams, yang rumahnya berlokasi di daerah Jawa Tengah dan dekat dengan rel kereta api sekitar 300 meter dari rel kereta api ke rumahnya. Apa sih, gue lupa deh. Yang rumahnya berada di daerah Jawa Tengah dan dekat dengan rel kereta api yang terbilang angker karena menelan banyak korban setiap tahunnya. Buat kalian yang belum nonton videoku sebelumnya, kalian bisa cek di sini. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, let's check it out. Oke, setelah video-video sebelumnya kita bahas tentang pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh kerabat dekatnya si Agan. Kali ini cerita datang dari pengalamannya si Agan sendiri. Cerita dimulai ketika si Agan lagi duduk di depan rumahnya. Nah, kebetulan rumahnya ini deket banget sama jalan raya, tempat dimana angkot-angkot pangkal dan juga menurunkan penumpangnya. Waktu itu si Agan lagi duduk di depan rumahnya sore-sore, terus dia ngeliat ada penumpang yang turun dari angkot. Gak jauh lah dari depan rumahnya itu. Nah, ternyata penumpang yang turun itu adalah Mbak Rina, tetangganya si Agan. Dan kebetulan suaminya Mbak Rina ini kerja di bapaknya si Agan. Mbak Rina turun dari angkot, terus nyamperin si Agan sambil ngasih bingkisan. Kayak plastik gitulah, plastik bingkisan gitu. Kayaknya plastiknya sih plastik ini ya, plastik hitam, jadi nggak kelihatan gitu isinya apa. Soalnya si Agan juga nggak tahu kalau isinya tuh apa. Terus Mbak Rina bilang, tolong kasihin ini ke suami saya, katanya gitu. Nah, Mbak Rina ini adalah seorang perempuan yang sedang hamil 8 bulan. Pas si Mbak Rina ini ngasih bingkisan juga, si Agan juga sempat nanyain, dari mana Mbak, habis ngapain. Terus ternyata Mbak Rina ini habis dari dokter kandungan, habis ngecek kandungannya. Udah nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sedikit, ngasih bingkisan, akhirnya Mbak Rina pulang. Nah, dari rumahnya si Agan ke rumahnya Mbak Rina ini harus ngelewatin rel kereta api. Belum lama setelah Mbak Rina pulang, tiba-tiba ada kabar kecelakaan kereta api. Banyak warga yang teriak kalau ada kecelakaan dan itu membuat rasa penasaran Agan keluar untuk mencari tahu siapa korban yang tertabrak. Dan ternyata korbannya adalah Mbak Rina. Astagfirullah, ternyata Mbak Rina, ucap si Agan kaget ketika melihat sosok mayat yang tergeletak di samping rel. Si Agan speechless dan gak percaya. Gimana bisa orang yang dia temui 10 menit lalu ternyata sudah menjadi mayat yang tergeletak di samping rel kereta dengan keadaan mengenaskan. Badan remuk hancur dengan kondisi janin yang sudah keluar. Si Agan pun membantu mengumpulkan bagian tubuh Mbak Rina yang tercecer bersama dengan warga lainnya. Setelah kejadian itu, si Agan langsung ngomong ke bapaknya perihal kecelakaan Mbak Rina, dengan tujuan agar bapaknya nih nggak ngasih tahu suaminya dulu supaya nggak panik pas suaminya pulang. Si Agan pun ikut takziah Mbak Rina bersama dengan bapaknya. Hingga pukul 9 malam, mereka akhirnya pulang bersamaan dengan adiknya si Agan yang juga pulang dari kuliahnya di luar kota. Pada hari itu, si Agan memutuskan untuk tidur lebih awal. Sekitar jam 11 malam, adiknya si Agan ini ngetuk-ngetuk pintu kamarnya si Agan. Katanya sih ada orang yang nyariin si Agan. Pas dilihat keluar pintu, maksudnya pintu keluar rumahnya, si Agan ini bingung kok nggak ada orang sama sekali di luar. Segeralah dia menghampiri adiknya yang berada di kamar. Mana? Katanya ada tamu. Kok nggak ada? Mana tamunya? Itu tadi Mbak Rina mau ngambil bungkusan katanya. Di situ si Agan kaget sekaget-kagetnya. Dan dia baru ingat kalau Mbak Rina ngasih bingkisan buat dikasih ke suaminya. Kamu tahu nggak kalau tadi sore ada kecelakaan kereta? Tanya si Agan. Ya nggak tahu lah, orang baru pulang tadi jam 9 malam. Jawab adiknya si Agan. Jadi tadi sore tuh ada kecelakaan kereta dan korbannya itu Mbak Rina, ucap si Agan. Si adiknya ini kaget sekaget-kagetnya sampai akhirnya dia bicara pun terbata-bata. Jadi tadi siapa dong? Si Agan ini memutuskan untuk langsung mengunci pintu rumahnya. Ketika sampai di depan pintu rumahnya, entah mengapa matanya si Agan ini ingin sekali melihat ke arah jalan raya yang dekat
dengan perlintasan kereta api. Sosok penampakan Mbak Rina ini muncul di tengah kegelapan malam dengan wajah yang pucat dan tatapan yang tajam mengarah ke si Agan. Sosok tersebut lama-lama semakin mendekat kepada si Agan. Agan langsung buru-buru kunci pintu dan lari ke kamarnya. Pas sampai di kamarnya, si Agan ngeliat bungkusan yang tadi sore dikasih sama Mbak Rina untuk suaminya. Gak lama dari itu, ada suara ketukan di pintu kamarnya si Agan. Tapi suara ketukannya gak kayak diketuk, lebih tepatnya kayak dipukul-pukul. Si Agan nampak cuek dengan suara itu. Sampai akhirnya terdengar suara, "Mana bungkusan itu?" Setelah mendengar suara itu, si Agan langsung lari ke adiknya dan tidur bersama adiknya. Besok paginya, si Agan langsung ngasih bungkusan itu ke suaminya Mbak Rina. Alangkah terkejutnya, ternyata isi dari bungkusan itu adalah bunga melati. Seakan-akan memberi petunjuk kalau Mbak Rina ini memang mau meninggal. Next, di hari ke-7 meninggalnya Mbak Rina, si Agan ini kembali mengikuti pengajian. Namun kali ini dia bersama dengan temannya yaitu Rian. Dan kebetulan rumah ceweknya Rian ini berdekatan dengan rumahnya Mbak Rina. Sekitar jam 7.30 malam berangkatlah mereka dengan berjalan kaki. Ketika mereka jalan kemudian melewati rel kereta api, si Agan ini belum ngerasain sesuatu yang aneh karena kan emang kayak masih banyak orang juga kan di situ. Terus kebetulan dia di situ bareng sama temannya. Jadi mereka ngobrol mulu sepanjang perjalanan. Nah, setelah pengajian selesai, si Agan ini pengennya langsung pulang. Tapi si Rian ini disamperin sama ceweknya. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dulu di situ berdua. Sedangkan si Agan, dia duduk sendirian di depan rumahnya Mbak Rina. Sekitar jam 11 malam, akhirnya mereka pulang. Si Agan ini udah feeling gak enak, udah ngerasa banget mereka bakal kena apes. Apalagi mereka pulang berjalan kaki. Pas di jalan pulang, si Rian temannya si Agan ini agak diem. Pokoknya gak secerewet pas mereka berangkat. "Emangnya tadi cewek lu ngomongin apaan?" tanya si Agan ke Rian. "Udah, ntar aja aku ceritain," jawab si Rian. Si Agan udah ngira nih, apalagi kalau bukan penampakan. Dan disitu si Rian cuma diem dan mempercepat langkah kakinya. Hingga sampailah mereka di perlintasan kereta api. "Emang di mana sih Mbak ketabrak?" tanya si Rian. "Di situ," jawab si Agan sambil menunjuk letak jasadnya tergeletak. Di situ si Agan kaget banget karena pada saat si Agan nunjuk, pada saat itu juga sosok penampakan Mbak Rina muncul. Sosoknya terlihat sedang menunduk sambil menangis dan sambil menggendong bayi yang hancur, berdarah dan tak berbentuk. Sementara di belakangnya muncullah sosok berwajah remuk, berbaju putih persis seperti sosok yang pernah dilihat si Agan sebelumnya. Dan lagi-lagi sosok ini melihat Agan dengan tajam. Si Agan langsung lari meninggalkan Rian sendirian yang kebingungan. Dan akhirnya si Agan ini nyampe rumahnya duluan. Setelah itu ceritalah si Rian tentang apa yang diceritain ceweknya tadi. "Kenapa lu tadi lari? Pas nunjukin di mana Mbak Rina tewas, sosok itu muncul, Yan." Ternyata si Rian ini tidak melihat apa yang dilihat oleh si Agan. Akhirnya si Rian cerita bahwa sosok Mbak Rina ini telah menghantui seluruh warga desa. Dan sosok Mbak Rina ini telah menghantui kakak dari ceweknya Rian yang baru aja melahirkan dan punya bayi. Oke, jadi ceritanya gini. Waktu itu kejadiannya malam-malam, abis sholat isya, kakaknya ceweknya, kita sebut aja di sini ceweknya Rian itu Sinta. Oke, jadi ceritanya pada saat itu kejadiannya malam-malam sekitar abis sholat isya, kakaknya Sinta ini mau melihat bayinya. Alangkah terkejutnya dia karena dia melihat sosok penampakan Mbak Rina yang sedang memandangi bayinya. Wajah penampakan itu hancur dan terlihat ususnya keluar dari perutnya. Suaranya serak sambil memanggil-manggil, "Anakku, anakku." Dan setiap malam sosok itu selalu menghantui kakaknya Sinta, bahkan berjalan bolak-balik di halaman rumahnya kakaknya Sinta ini. Sampai akhirnya kakaknya Sinta pindah ke rumah suaminya. Dan ternyata sosok penampakan Mbak Rina ini juga sudah menghantui ibu-ibu lain yang baru mempunyai bayi. Dengan suaranya yang serak sambil memanggil-manggil, "Anakku, anakku." Oke guys, jadi segitu dulu cerita tentang Mbak Rina. Gimana menurut kalian? Cerita hari ini serem gak? Kalau menurut aku cerita ini serem karena entah kenapa aku langsung tervisualisasikan akan sosoknya Mbak Rina ini. Kasih aku komentar supaya aku tahu respon kalian ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya aku lebih semangat lagi buat ceritain kalian cerita horor. Kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa loh sharing ke aku, kirim ke email yang ada di description box. Nanti ceritanya bakal aku ceritain ulang di video ini. Kalau kalian ada request cerita juga boleh komen-komen. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.